Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan menyampaikan jurnal dengan judul Metode Transportasi untuk Optimalisasi Distribusi Produk Flexible Packaging. Hal ini dilatar belakangi karena PTE, produsen kemasan fleksibel, menghadapi inefisiensi biaya dan waktu distribusi akibat metode konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi penggunaan metode transportasi, Northwest Corner, Stepping Stone, dan MODI untuk mencapai biaya minimum dengan target penghematan 15%. Hal ini penting karena industri kemasan fleksibel memiliki karakteristik produk dan permintaan yang kompleks yang menjadi kesenjangan penelitian saat ini. Ada beberapa literatur yang kami ambil untuk melakukan penelitian ini, di antaranya adalah penelitian dari Balo di tahun 2004 yang menyebutkan bahwa distribusi atau transportasi berkontribusi sebesar 30 sampai 60% dari total biaya logistik. Oleh karena itu, efisiensi dalam proses distribusi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Metode transportasi adalah salah satu metode optimasi yang digunakan untuk menentukan alokasi pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh F.L. Hitchcock pada tahun 1941 dan dikembangkan lebih lanjut oleh T.C. Koopmans pada tahun 1947. Metode transportasi banyak diterapkan dalam berbagai studi kasus untuk menyelesaikan permasalahan logistik, distribusi barang, maupun penjadwalan pengiriman. Penelitian oleh Siregar dan Hutagalung di tahun 2022 membuktikan bahwa penerapan metode transportasi pada distribusi barang di perusahaan manufaktur mampu menurunkan biaya logistik hingga 18%. Penelitian lain oleh Pratama et al. Pada tahun 2021 membandingkan metode MODI dengan metode Vogel's approximation dan menyimpulkan bahwa metode transportasi mampu memberikan hasil lebih optimal dalam pengalokasian pengiriman. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Putri di tahun 2020 juga menunjukkan efektivitas metode stepping stone dalam memperbaiki alokasi distribusi awal menjadi solusi optimal dengan biaya yang lebih rendah. Menurut Chopra dan Mendel di tahun 2016, efisiensi dalam distribusi sangat dipengaruhi oleh pemilihan jaringan distribusi dan sistem alokasi logistik yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian studi oleh Nasution di tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menerapkan metode transportasi berhasil mengurangi biaya pengiriman sebesar 18% sebelum dibandingkan. Kemudian untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, Arno, terima kasih. Berikutnya saya akan lanjutkan terkait metode penelitian.
Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada optimalisasi biaya distribusi melalui metode transportasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan di PTE, bagaimana mendistribusikan produk dari beberapa gudang ke berbagai pelanggan dengan biaya serendah mungkin, tanpa melanggar kepastian gudang dan kebutuhan pelanggan. Sebagai bagian dari pemrograman linear, metode transportasi memberikan solusi matematis yang terstruktur, tidak hanya berdasarkan pengalaman operasional, tetapi didukung oleh perhitungan berbasis data aktual. Langkah pertama penelitian adalah mengidentifikasi akar masalahnya, yaitu tingginya biaya distribusi oleh proses pengiriman yang belum efisien dan belum terstandarisasi secara matematis. Oleh karena itu, dibutuhkan model perhitungan yang mampu menetapkan supply, demand, dan biaya distribusi secara komprehensif. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder di divisi logistik, penjualan, dan administrasi, meliputi kapasitas gudang, permintaan pelanggan, serta catatan biaya distribusi. Semua data ini disusun dalam matriks transportasi sebagai dasar permodelan. Dalam model tersebut, gudang menjadi supply point, pelanggan sebagai demand point, dan biaya distribusi menjadi parameter utama. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya distribusi dengan tetap memenuhi permintaan dan kapasitas yang ada. Solusi awal dihitung dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC karena praktis dan mudah diterapkan. Walaupun belum optimal, solusi ini menjadi pijakan awal untuk proses optimasi. Optimasi dilanjutkan dengan metode stepping stone dan MODI atau Modified Distribution Method untuk menemukan jalur distribusi yang lebih efisien dengan proses iterasi hingga didapatkan solusi optimal dengan biaya distribusi minimum. Setelah solusi optimal tercapai, dilakukan perhitungan total biaya distribusi dan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya untuk mengukur tingkat efisien yang dihasilkan. Di mana di tahap akhir ini adalah validasi hasil, memastikan alokasi tidak melebihi kapasitas gudang, permintaan pelanggan terpenuhi, dan solusi tersebut realistis diterapkan di lapangan, baik dari sisi waktu, pengiriman, maupun kesiapan armada. Berikut yang saya coba jelaskan untuk metode penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan kami, Hana, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Jadi penelitian ini itu dilakuin untuk mengatasi permasalahan distribusi produk di PTE menggunakan metode transportasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang berbasis data perhitungan matematis. Jadi selama ini proses distribusi dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman staf logistik tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya secara sistematis. Jadi metode transportasi ini digunakan sebagai pendekatan sistematis dalam menentukan jumlah pengiriman dari masing-masing gudang ke masing-masing pelanggan dengan mempertimbangkan biaya per unit pengiriman, kapasitas gudang atau supply, dan permintaan pelanggan atau demand. Jadi proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari menyusun data awal dalam bentuk matriks transportasi. Jadi dia pencarian solusi awal menggunakan metode Northwest Corner atau NWC sehingga tahap optimasi menggunakan metode stepping stone dan MODI. Jadi langkah awal yang dimulai itu dengan menyusun matriks biaya distribusi, memuat informasi biaya pengiriman per unit barang dari gudang 1 ke gudang 2 ke gudang 3 terus ke pelanggan A, B dan C. Jadi bersamaan sama itu jadi dicantumin juga jumlah barang yang tersedia di masing-masing gudang atau supply yang ada di tabel. Jumlah permintaan dari masing-masing pelanggan atau demand. Jadi data yang diperoleh itu diketahui bahwa total supply dan demand
jadi itu seimbang. Jadi masing-masing itu sebesar 180 unit sehingga model ini dapat langsung digunakan tanpa perlu dummy row atau dummy column. Jadi secara matriks, jadi biaya dan alokasinya dilakukan perhitungan awal menggunakan metode Northwest Corner. Jadi metode ini dipilih karena dia praktis dan cepat untuk menghasilkan solusi awal yang visible. Alokasi pertama yang dilakukan dari gudang 1 ke pelanggan A, jadi sebanyak 50 unit sesuai dengan permintaan pelanggan A. Jadi selanjutnya gudang 1 ini masih memiliki sisa 30 unit yang kemudian dialokasikan ke pelanggan B. Jadi proses ini dilanjutin hingga seluruh demand itu terpenuhi dan suplainya juga habis gitu. Jadi dari hasil solusi awal ini diperoleh nilai total biaya distribusi ini sebesar 218.000. Walaupun hasil ini kayak belum tentu optimal, jadi solusi awal yang sangat penting jadi sebagai dasar evaluasi juga gitu. Untuk dapetin hasil yang optimal, jadi dilakukan proses menggunakan metode stepping stone dan MODI. Dalam metode stepping stone ini, bentar Kak, tunggu di situ Kak. Setiap sel kosong dalam matriks diperiksa untuk mengetahui jadi apakah pengalokasian barang pada sel tersebut dapat mengurangi total biaya. Jadi proses ini dilakukan secara berulang dalam bentuk jalur tertutup atau looping. Menghitung selisih biaya atau delta untuk setiap langkah. Jika ditentukan jalur dengan nilai negatif atau pengurangan biaya, jadi jalur tersebut itu dimodifikasi hingga diperoleh konfigurasi pengiriman dengan biaya distribusi yang paling rendah. Hasil akhir dari optimasi jadi nunjukin bahwa total biaya distribusi dapat ditekan menjadi 184.000 yang berarti terjadi penghematan sebesar 34.000 atau sekitar 56%. Di tabel ini jadi dia ada angka di luar kurung itu dia adalah biaya per unit, angka dalam kurung ini jumlah produk yang dialokasikan. Jadi tabel matriks pada distribusi solusi awal atau Northwest Corner ini dia itu ngasilin biaya 176 juta. Sedangkan kalau semisalkan kita pakai matriks biaya distribusi setelah optimasi atau MODI ini, dia menghasilkan biaya 149 juta. Jadi dia lebih murah pakai metode yang metode MODI ini. Jadi setelah bawah Kak. Nih, sebagai tambahan ya, jadi dilakuin visualisasi hasil dalam bentuk grafik batang yang membandingkan total biaya distribusi antara metode konvensional dan hasil optimasi. Jadi grafik ini dia memperjelas manfaat nyata dari penggunaan metode transportasi dalam sistem distribusi dengan penurunan biaya yang cukup signifikan. Jadi gambar dan tabel ilustrasi juga disusun untuk menunjukkan bagaimana perhitungan ini dilakuin dan alokasi barang ditentukan gitu agar jadi orang tahu nih perbandingan ya di PTE yang tadinya hanya menggunakan metode yang biasa gitu, tapi kalau menggunakan metode yang sistematis atau MODI ini jadi dia lebih murah gitu, lebih efisien. Jadi dari sisi keterkaitan dengan tujuan penelitian ini yang hasil ini menunjukkan bahwa tujuan utama yaitu menurunkan biaya distribusi melalui pendekatan yang kuantitatif telah tercapai dengan hasil yang signifikan. Penelitian ini juga menjawab pertanyaan utama yang diajukan bagian pendahuluan gitu ya, bagaimana menentukan alokasi distribusi dari gudang ke pelanggan dengan biaya yang minimum. Untuk kesimpulan mungkin Kapita bisa lanjutin. Baik, terima kasih Hana. Berikutnya saya akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah kami lakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan metode transportasi
dalam proses distribusi produk di flexible packaging di PTE dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Dengan pengaplikasian model distribusi berbasis metode transportasi untuk penyelesaian masalah distribusi produk kemasan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Nah, proses optimasi ini yang konvensional tadi menyebabkan tingginya biaya distribusi dan kurang optimalnya pemanfaatan kapasitas gudang maupun armada pengiriman. Setelah penerapan metode transportasi dengan kombinasi yang solusi awal tadi menggunakan NWC atau Northwest Corner metode, kemudian juga dilakukan optimasi kembali dengan metode stepping stone dan MODI. Akhirnya perusahaan dapat menentukan pola distribusi yang lebih efisien, di mana hasilnya dapat diperoleh bahwa total biaya distribusi yang awalnya adalah 176 juta, setelah optimasi menggunakan metode-metode transportasi tadi, hanya dibutuhkan biaya total distribusi sebesar 149 juta rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi penghematan biaya sebesar 27 juta. Dan hasil penghematan ini cukup signifikan bagi perusahaan, terutama jika nantinya dapat diterapkan secara berkala pada periode-periode distribusi berikutnya. Selain itu, hasil penelitian kali ini juga menguatkan studi-studi terdahulu di mana metode transportasi adalah solusi yang cukup efektif dalam perencanaan distribusi multisumber dan multitujuan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan penerapan metode tersebut secara langsung pada industri kemasan fleksibel pada perusahaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan industri logistik lainnya maupun perusahaan manufaktur bahan baku. Dengan variansi ukuran, variansi ketentuan untuk waktu pengiriman yang lebih ketat, produk kemasan ini secara jumlah permintaan lebih fluktuatif tergantung pada pesanan dari pelanggan. Sehingga penerapan metode transportasi dalam penelitian ini dapat menguatkan bahwa model transportasi distribusi matematis cukup dapat diadaptasi pada perusahaan pada berbagai kondisi industri termasuk pada industri percetakan dan packaging. Kemudian secara keseluruhan, model ini juga nantinya akan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perusahaan seperti ERP atau PPSC agar proses pengambilan keputusan distribusi dapat dilakukan secara real time dan berbasis data, sehingga tidak hanya mengurangi biaya distribusi tetapi juga meningkatkan ketepatan waktu pengiriman yang akhirnya dapat berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Dan untuk penelitian lanjutan, disarankan agar model ini dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, biaya transportasi musiman, maupun pengaruh jarak tempuh dan waktu pengiriman setiap kualitas layanan. Secara keseluruhan, proses distribusi PTE memberikan penerapan metode transportasi pada proses distribusi PTE memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam penurunan biaya distribusi. Dapat juga meningkatkan efisiensi operasional, serta dapat membuka peluang pengembangan model distribusi yang lebih adaptif di masa depan. Diharapkan penelitian ini boleh menjadi referensi bagi industri yang sejenis dan juga kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang perencanaan distribusi dan optimasi logistik yang berbasis riset operasi. Demikian Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian.